Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sebelum membahas ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti Kurotul Ainaya, NPM 194100016. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Sosiolinguistik. Langsung saja kita bahas materinya, yaitu bab 5 mengenai berbagai variasi dan jenis bahasa. Bab ini dibagi menjadi dua, yaitu variasi bahasa dan jenis bahasa. Apa sih variasi bahasa itu? Variasi bahasa merupakan bahasan pokok dalam studi sosiolinguistik, sehingga menurut Krida Laksana 1974, mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang berusaha menjelaskan ciri-ciri variasi bahasa dan menetapkan korelasi-korelasi variasi bahasa tersebut dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Dan apa itu jenis bahasa? Penjenisan bahasa secara sosiolinguistik tidak sama dengan penjenisan klasifikasi bahasa secara genealogis maupun tipologis. Penjenisan secara sosiolinguistik berkenaan dengan faktor-faktor eksternal bahasa atau bahasa-bahasa itu, yakni faktor sosiologis, politis, dan kultural. Oke teman-teman, yang akan kita bahas terlebih dahulu ialah variasi bahasa. Variasi bahasa sendiri dibagi menjadi 4 variasi atau 4 kelompok. Yang pertama adalah variasi dari segi penutur, yang kedua adalah variasi dari segi pemakaian, yang ketiga adalah variasi dari segi keformalan, yang keempat adalah variasi dari segi sarana. Di dalam variasi dari segi penutur, ada beberapa pengelompokan yang berdasarkan penuturnya. Yang pertama adalah idiolek, yang kedua ada dialek, yang ketiga ada kronolek, yang keempat ada sosiolek atau dialek sosial. Yang kedua merupakan variasi dari segi pemakaian. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa. Misalnya, bidang sastra jurnalistik, militer, pelayaran, pertanian, dan masih banyak lagi. Adapun ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa jurnalistik, yang kedua ada ragam bahasa militer, dan yang ketiga ada ragam bahasa ilmiah. Selanjutnya yaitu variasi dari segi keformalan. Berdasarkan tingkat keformalannya, menurut Martin Jost 1967 dalam bukunya The Five Clock membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu gaya atau ragam beku, gaya atau ragam resmi, gaya atau ragam usaha, gaya atau ragam santai, dan gaya atau ragam akrab. Dalam perbincangan selanjutnya kita sebut saja dengan ragam. Yang pertama ada ragam beku. Yang dimaksud ragam beku ialah bahasa yang paling formal. Yang kedua ada ragam resmi atau formal, yang disebut variasi bahasa digunakan dalam pidato ketatanegaraan, rapat dinas, dan lain-lain. Yang ketiga ada ragam usaha atau ragam konsultatif, yaitu variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah dan rapat-rapat. Yang keempat ada ragam santai atau ragam casual, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk bincang-bincang dengan keluarga atau teman karib. Yang kelima, ada ragam akrab atau ragam intim, yaitu variasi bahasa yang biasa digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah akrab, seperti anggota keluarga atau antar teman yang sudah karib. Yang terakhir dari variasi bahasa adalah variasi dari segi sarana.
Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan tulisan, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni misalnya dalam bertelepon atau bertelegraf. Bahasa lisan dan ragam bahasa tulis didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan wujud struktur ini adalah karena dalam bahasa lisan atau dalam menyampaikan informasi secara lisan, kita dibantu oleh unsur-unsur non-segmental atau unsur non-linguistik yang berupa nada suara, gerak-gerik, gelengan kepala, dan sejumlah gejala-gejala fisik lainnya. Padahal, dalam ragam bahasa tulis hal-hal yang disebutkan itu tidak ada. Lalu, sebagai gantinya harus dieksplisitkan secara verbal. Umpamanya, kalau kita menyuruh seseorang memindahkan sebuah kursi yang ada di hadapan kita, maka secara lisan menunjuk atau mengarahkan pandangan pada kursi itu, kita cukup mengatakan, "Tolong pindahkan ini." Tetapi, dalam bahasa tulis, karena tiadanya unsur penunjuk atau pengarahan pandangan pada kursi itu, maka kita harus mengatakan, "Tolong pindahkan kursi itu." Kursi menjadi objek. Jadi, dengan secara eksplisit menyebutkan kata kursi. Poin yang kedua dari bab ini adalah jenis bahasa. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, penjenisan bahasa secara sosiolinguistik tidak sama dengan penjenisan klasifikasi bahasa secara genealogis maupun tipologis. Jenis bahasa sendiri terbagi menjadi 4, yaitu jenis bahasa berdasarkan sosiologis, jenis bahasa berdasarkan sikap politik, jenis bahasa berdasarkan tahap pemerolehan, dan yang terakhir adalah lingua franca. Jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Faktor sosiologis artinya penjenisan tidak terbatas pada struktur internal bahasa, tetapi juga berdasarkan faktor sejarahnya, kaitannya dengan sistem linguistik lain, dan pewarisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Penjenisan secara sosiologis ini penting menentukan suatu sistem linguistik tertentu, apakah bisa disetujui atau tidak oleh anggota masyarakat tutur untuk menggunakan dalam fungsi tertentu. Ada 4 dasar penjenisan bahasa-bahasa secara sosiologis. Yang pertama ada standarisasi, yang kedua ada otonomi, yang ketiga ada historisitas, dan yang keempat ada vitalitas. Yang dimaksud dengan standarisasi atau pembakuan adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Dasar yang kedua atau otonomi, sebuah sistem linguistik disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu mempunyai kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Dan yang ketiga atau dasar yang ketiga adalah historisitas atau kesejarahan. Sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historisitas kalau diketahui atau dipercayai sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu. Faktor kesejarahan ini berkaitan dengan tradisi dari etnik tertentu. Jadi, faktor historisitas ini mempersoalkan apakah sistem linguistik itu tumbuh melalui pemakaian oleh kelompok etnik atau sosial tertentu atau tidak. Dan yang keempat adalah penjenisan bahasa secara vitalitas. Menurut Fishman, tahun 1968, yang dimaksud dengan vitalitas adalah pemakaian sistem linguistik oleh suatu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Jadi, unsur vitalitas ini mempersoalkan apakah sistem linguistik tersebut memiliki penutur asli yang masih menggunakan atau tidak. Bahasa Jawa dan bahasa Bali dewasa ini jelas masih ada penutur aslinya,
Tetapi bahasa Latin dan bahasa Sanskerta tidak ada penutur aslinya. Jenis yang kedua adalah jenis bahasa berdasarkan sikap politik. Berdasarkan sikap politik atau sosial politik, kita dapat membedakan adanya bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan. Ada kemungkinan keempat jenis bahasa yang saya sebutkan mengacu pada sebuah sistem linguistik yang sama, dan ada kemungkinan pula pada sistem linguistik yang berbeda. Di Indonesia, keempat jenis bahasa itu mengacu pada suatu sistem linguistik yang sama, sedangkan di Filipina, India, dan Singapura tidak. Yang ketiga, ada jenis bahasa berdasarkan tahap pemrolehan. Berdasarkan tahap pemrolehannya dapat dibedakan adanya bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Penanaman bahasa ibu dan bahasa pertama adalah mengacu pada suatu sistem linguistik yang sama. Yang disebut bahasa ibu adalah satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seorang anak. Bahasa ibu lazim juga disebut bahasa pertama, karena bahasa itulah yang pertama-tama dipelajarinya. Kalau kemudian si anak mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa ibunya, maka bahasa lain yang dipelajarinya itu disebut bahasa kedua. Yang terakhir ada lingua franca. Lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Yang terakhir adalah rancangan artikel yang akan saya buat, yaitu saya memuat topik mengenai fenomena bahasa saat nongkrong usia remaja awal di Kabupaten Pati. Dengan permasalahan penggunaan kosakata yang sangat bebas di kalangan anak usia remaja awal. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana mereka mengetahui bahasa gaul dan untuk meminimalkan penggunaan bahasa gaul atau kosakata bebas. Dengan manfaat sebagai pedoman untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik di tempat umum sebagai generasi penerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.